Di video sebelumnya kita udah lihat cara membuat root dengan Node.js, cukup panjang. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang satu framework yang namanya Express.js di sini. Express.js.com nama websitenya, kita bisa install melalui npm. npm sekali lagi cara buat kita install package-package atau library pada Node ini, jadi sangat gampang. Nanti kita tinggal nginstalnya kayak gini dari command line atau terminalnya. Jangan khawatir, kalau teman-teman pada websitenya npmjs.com, kalau kita klik get started di sini ada pembayaran, kita nggak mau pakai ini, npm sendiri udah otomatis datang ke install pada saat kita nginstal Node.js-nya. Jadi jangan khawatir, kita udah punya npm-nya, kita nggak perlu bayar sama sekali. Di sini kita yang bisa kita lakukan di website ini, kita bisa ngelihat package-package yang kita butuhkan. Seperti misalnya kita mau nyari Express, kita bisa lihat di sini pada Express-nya ada informasi apa aja, contoh dasarnya, dan juga informasi-informasi berkaitan Express.js ini. Tentu kita bisa lihat langsung juga di expressjs.com-nya, tapi biasanya kalau orang nyari, misalnya belum tahu mau nyari apa, tapi ada kepikiran saya mau nyari buat fungsi ini misalnya. Nah, kita nyarinya di sini dan sekalian bisa lihat cara nginstalnya gimana. Langsung aja kita lihat. Jadi saya akan buat satu folder dulu. Nama foldernya 03. Lalu di sini kita akan buat satu file namanya package.json. Nah, gunanya package.json ini biar nanti kalau walaupun kita kerja sendiri, apalagi kalau kita kerja dalam tim, sangat membantu karena kita bisa sangat simple nginstal package-package yang kita butuhkan atau dependencies hanya dengan menjalankan npm installnya tanpa perlu mengcopy semua modul-modul Node yang kita butuhkan. Langsung aja saya ke bagian terminal dulu. Kita ke mundur sedikit. Saya akan ke folder 03-nya. Kita masuk ke folder 03-nya. Lalu untuk membuat file package.json-nya kita bisa menjalankan dengan npm spasi init. Kalau kita enter, dia bakal nanyain kayak nanya namanya di sini. Kalau teman-teman mau bikin default aja, di enter aja sampai selesai semuanya. Kalau nggak ada masalah, dia akan bikin file package.json buat kita. Nah, ini keterangan tentang aplikasi yang akan kita buat. Untuk nginstalnya, kita bisa nginstal dengan ngetik di sini dependencies atau package yang mau kita install, atau dengan yang kita udah lihat tadi, kita bisa menjalankan npm install spasi express spasi -- save seperti ini. Kalau saya enter, dia akan otomatis ngedownload modulnya nanti. Jadi kalau kita lihat di sini ada modul Express dan kita lihat dependencies-nya, kita udah punya si Express-nya ini. Nah, jadi kita udah berhasil ngedownloadnya dengan hanya menjalankan npm spasi install spasi express -- save biar dia nyimpen di package.json-nya tadi. Nah, kalau udah semuanya, kita bisa bikin sekarang file yang kita butuhkan, yaitu di sini teman-teman lihat mainnya di sini atau file utamanya index.js. Saya ganti aja jadi server.js, tapi bisa dibiarin juga jadi index.js, sama sekali nggak ada masalah. Cuman saya seneng kalau servernya cukup jelas namanya jadi server.js. Intinya sekarang kita udah punya modul Express-nya, kita bisa import dengan Express sama dengan require Express seperti ini. Dan kita bikin variable app buat manggil Express-nya, tapi yang pakai buka tutup kurungnya seperti ini. Jadi kita manggil fungsi-fungsinya sekarang pakai variable app-nya di sini. Nah, saya kasih contoh betapa simpelnya kalau kita pakai sistem routing dari Express ini. Kita tinggal tulis get, lalu slash root-nya atau URL-nya berada di mana. Kita tinggal pasang function request sama response-nya. Dan kita bisa tinggal tulis response.send di sini misalnya halo semuanya. Jangan lupa kita harus listen juga pada portnya. Listen port 3000 seperti ini. Mau kita change juga boleh. Saya akan clear dulu dan menjalankan server.js-nya. Ada error, kita lihat throw error. Require express, variable app express udah, app.get, function request response, response.send. Oops,
Listennya saya pasang 3000 bukan 300, maaf. Ini dia kalau kita pindah ke 3000 sekarang di rootnya, kita bisa ngeliat halo semuanya. Jadi teman-teman lihat sangat simple. Kalau mau dibandingin sama sistem root yang kita buat sebelumnya, sangat ribet pada Node.js biasa. Nah ini dia kegunaannya kalau kita pakai framework seperti Express.js. Di teman-teman lihat sendiri polanya sangat simpel seperti ini. Kita bisa ngeganti verb-verb ini dengan verb-verb API yang teman-teman biasa pakai, yaitu get, ada post, ada delete, ada juga put buat ngedit. Nah ini semua bisa kita ganti sebagai tergantung apa yang mau kita lakukan. Itu dia kenapa orang sangat suka pakai Node.js lalu pakai Express ini buat bikin API, karena sangat simple. Sangat simple seperti yang teman-teman lihat di sini. Kalau mau handle request get tinggal kayak gini, kalau ada handle post tinggal kayak gini post, kalau ada delete tinggal ganti delete dan seterusnya. Nah itu dia contohnya gimana kita bisa pakai Express.js untuk menangani sistem routing kita. Contoh lain misalnya saya mau ngambil di URL tertentu, misalnya kita naruh parameter di sini. Saya manggil misalnya users, lalu kita pakai parameternya atau pakai placeholder di sini nama, tapi kita nggak tahu nama yang dimasukkan user apa, jadi kita pakai semikolon. Kalau kita mau ngeluarin misalnya, saya tinggal ngambil karena dia dari request, berarti request.params. Kita akan lihat formatnya apa yang kita dapat. Jadi kalau saya restart dulu Node Server JS-nya, kita ke format tadi, users, Hilman. Kita akan lihat di sini format dari parameternya. Jadi request.params-nya isinya key value dari apa yang ada pada parameter ini. Pada kasus ini kita key-nya adalah name-nya. Artinya kalau kita mau pakai nama ini, kita tinggal pasang .name di sini. Saya akan pasang namanya adalah tanda tambah kalau pada JavaScript. Kita restart lagi. Kalau saya reload sekarang, kita akan lihat namanya adalah Hilman. Kalau saya ganti jadi Andy, namanya adalah Andy. Nah, ini dia sangat simple. Mau pakai parameter, mau pakai biasa pada Express.js.